Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi kawan-kawan dimanapun Anda berada. Baik, di kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang mediumisasi atau yang disebut orang kesurupan memakai mediator atau kawannya yang menjadi mediator. Oke guys, di luar sana mediumisasi sudah diklaim bahwa yang masuk itu adalah jin atau kodam atau halusan ya. Padahal itu sudah saya terangkan berkali-kali bahwa mediumisasi adalah kekuatan pikiran di bawah alam sadar manusia itu sendiri. Kalau tidak percaya, Anda tanyakan ke mediatornya sendiri. Di saat kerasukan itu, dia sadar atau enggak. Jadi yang sebagai mediator itu kadang dia ingat, kadang enggak. Jadi di bawah alam sadar manusia itu sendiri. Makanya yang jadi mediator orangnya itu melulu. Kalau diganti orang lain, saya jamin tidak akan bisa. Karena tingkat keyakinan dan tingkat sugestinya rendah, makanya tidak bisa. Makanya orang yang jadi mediator orangnya itu melulu. Bahkan mediumisasi atau mediator itu dipakai seorang oknum gus, oknum ustadz di luar sana, dipakai untuk pengobatan. Dalilnya itu gaib, itu halusan katanya. Itu kata oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, yang mengaku dirinya sakti. Rata-rata pengobatan yang memakai mediumisasi atau mediator yang sudah diklaim bahwa itu jin, saya jamin 100% itu adalah tipu-tipu. Karena zaman dulu saya juga hampir percaya kalau yang masuk itu adalah jin, tapi ternyata saya pahamin, oh hanyalah abriasi ya. Jadi pengaruh pikiran di bawah alam sadar manusia itu sendiri atau mediator itu sendiri gitu. Kawan-kawan, bila mana Anda ketemu pengobatan yang memakai mediator, terus dirimu sudah diklaim bahwa kamu itu kena santet, kena sihir, kena guna-guna, itu biasanya oknum gus dan oknum ustadznya itu mengatakan begitu, bahwa si pasien itu kena sihir, kena guna-guna, kena santet. Itu kata si oknum dukun itu, oknum gus atau oknum ustadz itu ya. Bila mana kawan-kawan menemui kayak begitu, kayak yang saya sampaikan itu, jangan kau percayai dan jangan kau yakinin kalau bahwa itu adalah kamu itu kena santet atau sihir, karena Anda mempercayai mediumisasi. Mediumisasi itu rata-rata 90,9% abriasi ya, di bawah pikiran alam sadar itu manusia itu sendiri. Makanya mediatornya orangnya itu aja. Coba kalau Anda tidak percaya, Anda carilah mediator yang lain atau orang yang tidak dikenal. Saya jamin tidak akan bisa. Nah gitu guys, biasanya di luar sana ini dilakukan seorang oknum gus atau oknum ustadz yang biasanya dia itu memakai mantra-mantra dari bahasa Arab. Contohnya membaca Al-Fatihah, membaca sholawat gitu. Biar seakan-akan pasien itu yakin atau percaya bahwa si oknum gus atau oknum ustadznya ini sakti. Padahal ya sebenarnya adalah penipu ya. Makanya perdukunan sekarang dibungkus dengan agama. Karena mayoritas di Indonesia itu agama muslim. Makanya dia dibungkus pakai sorban. Terus di label pakai sholawat, pakai Al-Fatihah. Terus gelarnya dia beli sendiri, bikin sendiri. Kalau enggak gus, ustadz. Garis bawah itu oknum semua yang saya sebut ya. Nah, kita break dulu guys, karena lagi asar ya.
Nah, begitu guys ya. Jadi kawan-kawan harus waspada dan hati-hati kalau bertemu sama orang-orang yang mengaku sakti. Contohnya gampang, kalau ada pengobatan medis atau non medis memakai medumisasi atau mediator, mending Anda tinggalkan, jangan kau teruskan ya, karena ujung-ujungnya apa? Pasti dia menipu. Kecuali begini, nah ini pakai medumisasi, pakai mediator, hanya sebuah konten. Nah, kecuali bahwa si oknum dukun tadi ngomong kalau medumisasi itu sebenarnya adalah permainan atau untuk meyakinkan bahwa yang sakit itu biar cepat sembuh, lah itu beda. Tapi kadang-kadang di luar sana malah diklaim bahwa yang masuk itu adalah jin atau kodam katanya. Padahal itu orang bisnis supaya yang sakit itu benar-benar percaya bahwa itu adalah santet atau tenung dan sihir. Nantinya ujung-ujungnya Anda itu kena duit, kena tipu, disuruh bayar sekian, nantinya suruh beli persyaratan ya. Contoh syaratnya harus memotong ayam putih mulus, terus memotong kambing, memotong sapi ya. Dalilnya apa? Ntar penyakitnya dipindahin ke hewan katanya. Itu saya jamin 100% Anda sudah kena tipu ya. Kalau memang ada orang yang bisa memindahkan penyakit dari manusia ke hewan, itu rumah sakit pasti akan tutup, tidak akan buka. Pasti orang yang bisa memindahkan penyakit dari badan manusia ke hewan itu akan dipelihara untuk pengobatan medis dan non medis ya. Itu saya jamin 100% Anda kena tipu. Paling nanti Anda suruh beli minyak Javaron, minyak serimpi atau minyak gondomayit yang harganya di atas 5 juta atau 10 juta. Nah, belinya ya sama oknum dukun atau oknum ustadz itu, karena keuntungan mereka dari jual beli minyak itu gitu. Padahal Anda sendiri sebenarnya penyakitnya juga entah asam lambung, entah darah tinggi ya. Karena kalau di luar sana pengobatan medis dan non medis sudah berani, si pasiennya diklaim bahwa itu santet atau tenung dan sihir, saya jamin itu adalah tipu-tipu. Dari mana dia tahu kalau itu kena santet atau sihir? Jawaban dia begini, ini kan gaib. Gaib itu nggak bisa dilihat oleh mata telanjang, hanya orang tertentu yang bisa melihatnya. Gaib, alasannya gaib. Kayak komentar di bawah ini ya, rata-rata Joko Arek ini loh nggak percaya gaib. Gaibnya yang mana dulu? Saya percaya gaib. Jodoh, rezeki dan pati gaib, Allah gaib, surga dan neraka gaib. Nah, bukan saya tidak percaya gaib, tapi yang saya tidak percayalah pengobatan non medis dan non medis yang memakai level oknum gus dan oknum ustadz. Itulah yang mengatakan gaib. Dia itu sebenarnya yang penipu. Gaib itu rahasia ilahi. Ya, Anda itu saya jamin kena tipu kalau ketemu pengobatan yang ala-ala sulap itu. Kalau pengobatannya memakai motong ayam, motong kambing, motong sapi ya sama aja. Oknum dobulernya kepengen makan sate kambing, terus kepengen makan sate sapi ya hasil dipotong itu. Ntar jeroannya dibilang rusak, wah ini nih penyakitnya. Semua binatang
mempunyai penyakit di dalamnya itu. Kawan bisa lihat di channelnya saudara kita ya, Metal Resek. Anda bisa share, komen, dan subscribe. Nanti linknya saya taruh di bawah deskripsi saya. Metal Resek, pendekar dari Madiun, Surabaya, Jawa Timur ya, yang telah membongkar pembodohan publik yang mengatasnamakan mistis di luar sana, yang para edan itu, yang dikit-dikit gaib, dikit-dikit santet, dikit-dikit guna-guna. Itu para edan aslinya. Kalau asli paranormal, para orang yang otaknya normal, itu tidak berani. Pasien itu divonis santet, tenung, dan sihir, itu tidak berani. Tapi kalau para edan, ya semua yang datang divonis santet, tenung, sihir, guna-guna, nah itu tidak jauh. Ntar bilangnya apa? Santet pring sedapur, santet gondo mayit. Ntar yang dituduh saudaranya sendiri, kalau enggak tetangganya sendiri, kalau enggak malah mertuanya sendiri, yang dimana terakhir itu ribut sama siapa. Nah disitulah pasti dituduhnya di situ. Padahal dia juga tidak tahu itu orang itu kena santet atau kena sihir atau kena guna-guna. Dia juga tidak tahu, guys. Sama kayak kita gitu. Sama, orang makannya juga sama, pakai nasi. Dia itu hanya modus tipu-tipu ya, supaya Anda yakin dan percaya aja, ujung-ujungnya Anda kena duit ya. Sembuh kagak, duit kamu habis. Iya, giliran kamu periksa ke dokter, ternyata usus buntu atau asam lambung. Lantar para oknum Gus Doboler itu kalau dikomplain begini, jawabannya begini, oh ya, Anda kalau ngobatin ke rumah sakit, kalau nggak sembuh lo tuntut rumah sakitnya. Alasannya begitu. Ya ilmu ngeles, ilmu modus begitu. Padahal dia itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya bisa sulap dan trik. Nah itu yang dipakai untuk modus-modus ya, modus-modus penipu. Oke guys ya, saya akhirin dulu sampai sini. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam bunga cempaka.